Agung Des. Konbanwa Sadi Des. Ya, di video kali ini kita berdua mau bercerita tentang selama kita berada di Jepang, pengalamannya ya, sedikit berbagi cerita. Ini berbeda dari video-video sebelumnya. Apa-apa. Sekarang sesi obrol. Ngobrol-ngobrol sedikit, berbagi cerita. Ya, jujur saya di sini sudah berapa tahun ya? Kita udah 6 tahun. Ya, kita udah 6 tahun dari pertama masuk sekolah sampai bekerja, dapat pekerjaan. Jadi kita mau sharing sedikit Dari awal. pengalamannya dari awal, dari kenapa kok bisa pergi ke sini, dari mana. Mungkin ada yang pengen tahu. Jadi bisa buat referensi juga. Ya, dari mana dulu nih ceritanya? Dari kamu dulu aja. Kamu awal. Kenapa bisa ke Jepang? Ya, awal saya pengen pergi ke Jepang itu waktu setelah lulus SMK ya. Kan saya sekolahnya pelayaran. Banyak teman-teman saya yang belayarnya itu di Jepang, di perusahaan-perusahaan kapal-kapal Jepang. Itu banyak sekali. Kalau kalian yang dari SMK 1 Pelabuhan Ratu, alumni Kicuk Laut, pasti tahu. KPL. PL udah terkenal di Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Agung Sang kok nggak berlayar? Kok malah ada di darat gitu? Nah, itu permasalahannya. Kenapa? Selain bukan rezekinya di laut ya, mungkin Tapi udah nyoba. saya ya apa ya, Pernah nyoba. pernah sekali nyoba apa ya, Sekali berlayar berlayar ya ke Jepang, enggak? ya bukan Masih di Indonesia. bukan di Jepang, tapi di Indonesia pernah sekali ikut berlayar. Ternyata ya Udah kuat. nggak kuat. Itu betul-betul anak-anak pelayaran itu yang Mental. berlayar, mentalnya itu mental Fisiknya oke ya. oke banget deh. Saya salut sama mereka, gambatte kudasai. Nah, terus Agung Sang kira-kira apa yang bikin gak sanggup di laut? Yang bikin gak sanggup di laut itu yang pertama sih, paling saya bikin gak sanggup banget, mualnya itu. Mabuk laut. Mabuk laut. Ya, walaupun saya keluaran dari pelayaran, tetap kalau di mana ya, di sekolah itu kan nggak ada buat Pelatihan biar nggak mabuk. Itu nggak bisa, cuman buat mencegah, minimalisir minimalisir mual. mual mah bisa kayak latihan fisik gitu ya. Ternyata nggak bisa. Dami, Oke. nggak bisa. Nah, kenapa sekarang bisa ke Jepang yang adanya di daratannya Jepang gitu? Prosesnya panjang sekali ya. Kalau untuk yang di darat ini ya, saya udah bekerja di mana-mana dulu. Di perusahaan di Indonesia udah lumayan lah, kerja di mana-mana, di Karawang, di mana-mana. Baru saya bisa kesini. Itu prosesnya panjang banget. Kenapa masih tetap tuh, udah beberapa perusahaan, kerja di beberapa perusahaan, tapi tetap ujungnya pengen masih tetap ke Jepang gitu? Emang gak puas dengan gaji yang ada di perusahaan Indonesia? Bukannya nggak puas ya, perusahaan yang waktu dulu saya bekerja lumayan gede juga gajinya. Lumayan ya, cukup lah buat waktu masih muda. Itu Masih muda, sekarang udah sekarang tua. udah tua mungkin. Terus? Tapi ya mungkin balik lagi dari niatan, saya pengen banget ke Jepang. Dalam hati kecil mah emang pengen banget ya Berarti kesini. cita-cita ya. Cita-cita ya. Cita
mau apapun itu, mau di darat kerjanya, di pabrik ataupun di laut itu Tetap pengen ke pengen ke Jepang. Jepang. Jadi ada sedikit dalam hati kecil tuh pengen, mungkin Allah mendengar dan memberikan kesempatan. Oke. Nah itu, tapi Agung Sang untuk ke Jepang itu untuk kerja awalnya cita-cita tuh. Udah Ya udah. kepikiran untuk belajar gitu, jadi pelajar di Jepang. Pokoknya Hmm. waktu itu saya itu kepikirannya ya pengen kerja sih, yang pasti pengen kerja Kerja di Jepang. Tapi kalau untuk belajar itu sedikit saya Tertarik. sedikit apa Informasinya tentang untuk belajar ke Jepang itu sedikit. Jadi Tapi orang yang pergi belajar ke luar negeri itu orang berduit semua. itu nih di sini yang harus digarisbawahi ya buat teman-teman. Image di Image. Indonesia kan orang-orang Indonesia pasti Ya. orang-orang kaya tuh yang bisa Belajar kuliah ke Jepang, atau orang-orang pintar yang dapat beasiswa biasanya kan. Ntar dikasih bocoran deh gimana caranya Minimalisir. minimalisir uang tapi bisa belajar di sini, kerja di sini. Pakai uang sendiri, Pakai uang walaupun sendiri. bukan orang kaya. Kita bukan orang kaya banget lah. Oke. Nah, terus Agung sangat tadi bilang pernah nyoba untuk daftar kerja di darat ke Jepang kan. Nah, itu lewat lembaga-lembaga di Indonesia atau lewat secara lembaga resmi di Indonesia? Kan gagal ya kalau bekerja di laut tuh gagal. Pas keluar SMK gagal, saya masuk ke lembaga pemerintahan yang benar-benar legal. Legal secara IMM, pasti ada yang tahu juga IMM. Hmm. Di situ saya belajar dulu lama karena untuk masuk IMM itu harus punya persyaratan. Lumayan susah ya. Lumayan susah banget masuk IMM persyaratannya. Itu yang buat Kensusei ya, buat Kensusei itu lumayan. Selain fisik juga dia harus punya skill bahasa Jepang gitu lah. Nah saya lolos bahasa Jepang, lolos apalagi ya, pokoknya psikotes gitu, semap udah lolos. Berarti secara otak mah oke. Nah, mungkin bisa dibilang Tes fisik tinggal tes fisik kan, yang IMM itu tes fisik baru wawancara. yang tahap terakhir itu ya. Terakhir itu. Jadi pas fisik saya Gagal. dari lari ya, Gagal. tepatnya lari gitu. Itu memerlukan berapa waktu tuh selama proses di MM, sampai dari pelatihan sampai ke Pelatihan tes? tuh makan waktu 6 bulan belajarnya. 6 bulan apa ya, IMM itu belajar karena untuk mendapatkan sertifikat itu Berarti harus ada sertifikat harus gitu ya? ada sertifikat bahasa Jepang bahwa pernah belajar bahasa Bahasa Jepang. Terus selama 6 bulan dulu belajar baru bisa ikutan tes IMM. Hampir berapa bulan? 8 bulan 8 sampai bulan. ikut tes. 8 bulan lebih lah. Tapi itu gagal. Gagal. Tapi uang keluar nggak sih pas ikut daftar di IMM? Kalau pas daftar di IMM itu gratis, semuanya digratisin. Karena resmi dari pemerintah ya. kan. Cuman kalau untuk belajarnya itu uang sendiri. Ya, Untuk yang belajar bahasa Jepang itu berarti beda. beda. Oke, dari sana tuh Agung Sang kan IMM udah gagal. Hmm. Tapi tetap nih kan pengen ke Jepang. Itu apa? Nyari informasi apa lagi? Dari situ saya masih bertekad, masih panas jiwa-jiwa mudanya, masih membara. menggebu-gebu. Saya terus cari informasi sampai ke Bandung. Di sana banyak LPK, saya masuk ke salah satu swasta LPK ya? swasta. Banyak banget tuh di Banyak Indonesia banget lembaga. swastanya. Cuman buat teman-teman kalau yang cari LPK yang swasta itu, saya saranin harus pinter-pinter cari rekomendasi yang benar-benar yang banyak ngeberangkatin ke Banyak Jepang, ngeberangkatin, udah ya. benar terpercaya gitu. itu sih yang paling penting, harus hati-hati karena banyak juga LPK yang cuman Abal-abal. abal-abal doang. Tapi banyak tuh aku misalkan
biasanya tuh LPK-nya tuh iya dijamin berangkat dalam waktu berapa bulan gitu, tapi bayar dulu uangnya segini banyak tuh yang kena kasus tipu. Agusang gimana? Ya contohnya salah satunya saya itu Kamu? yang kena tipu. Oh, kena tipu. Saya Wah, kamu banyak banget pengorbanannya ya. ya buat berbagi juga pengalaman. Sebenarnya waktu sudah di MM saya masih menggebu-gebu saya masuk ke LPK yang swasta dalam belum ada pertimbangan rekomendasi apa-apa, cuman Langsung nyari tuh informasi. sendiri, masuklah satu LPK situ, dan di situ saya belajar berapa sampai 1 Belajar tahun. lagi tuh bahasa Jepang. 1 tahun saya belajar di situ saya di PHP-in. Di PHP-in. Oh, berarti Agusang harusnya berangkat kok Iya, bulan harusnya ini. bener-bener. Tapi ditunda lagi. Tunda lagi dengan lagi. berbagai macam alasan. Tapi itu uang udah masuk ke LPK. Ya, kalau pas saya ngikutin jalur yang buat campus saya itu masuk dulu setengahnya 10 Magang juta ya? apa ya? 10 juta. 10 juta, itu karena waktu enggak- dulu itu Nggak murah loh. karena waktu dulu itu angkatan saya tahun 2015-an lah, 2015-an. 2015-an itu kalau nggak salah swasta itu mintanya 25 jutaan. Oh, Kalau IMM dijamin gratis berangkat ya. gitu 25 juta. Kalau ada yang bilang 25 dijamin berangkat lah gitu ya. Jadi pas masuk saya bayar dulu buat tanda jadinya Oh. 10. Cuman Oh. dari situ ditunda. Tunda. Setelah jiwa muda saya terguncang lagi, ya Pecah. ada di situ tuh yang nawarin lagi. Enggak. Oh, selama proses kamu di PHP itu ada lagi tuh yang nawarin ngasih PHP baru. Ya, ada lagi nih. Ada lagi yang masih orang dalam juga, masih Masih bos-bosan staff itu sendiri. Dia mungkin lihat saya yang menggebu-gebu ya, tahu kamu udah aja masuknya ke jalur sekolah. Ada kamu dikasih tahu tentang Jalur sekolah. Oke. Dulunya saya tuh bukan mau ke sekarang saya kita berdua tinggal di Saga, di Taku tuh Kyushu. Dulunya pertama saya mau ke Kyoto, sekolah Kyoto di sana ada salah satu sekolahan yang terkenal. Emang ada sekolah yang terkenal, sekolah, nama sekolahnya nggak usah disebutin ya, pokoknya ada di situ salah satu. Oh, berarti sekolah dikasih apa kayak brosur. Iya. Brosur itu emang sekolah yang terkenal di Jepang. Jadi kamu percaya tuh, tertarik. Percaya dong karena sekolah yang di Kyoto sana juga ada pengajarnya yang mengajar di salah satu universitas di Bandung. Oh, jadi pengajar di jadi universitas staff- yang direkomendasikan ke kamu tuh staffnya ada yang di Bandung, gitu. jadi lebih terpercaya. Sebenarnya sih permasalahannya itu bukan dari orang sininya ya, orang Jepangnya. enggak emang bener ada, emang dia benar-benar ada, dia benar-benar ngurusin. Saya juga dipertemuin, malah saya dipertemuin itu waktu dulu tuh dipertemuin langsung sama sekolah yang di Kyoto-nya, kepala sekolahnya bukan kepala sekolah ya, kepala sekolah mungkin ya, karena dia perempuan tapi yang memiliki sekolah itunya, ketemu langsung, mensetsu, wawancara, udah dibikinin juga Intinya kamu udah mau berangkat lah. udah mau, karena waktu itu uang juga udah semuanya nggak semuanya sih, kurang berapa ya, cuman saya udah bayar. Kamu udah bayar juga untuk sekolahnya. udah bayar sekolah itu, Tapi nggak jadi. pas bukan tahun 2015 deh, tahun 2000 ada gempa itu, tsunami 2011 ya. 11-13 ya, atau pokoknya ada tsunami di situ ya, Jepangnya lagi guncang, lagi takut ya, teman saya juga ada yang dipulangin juga ya, tapi sebenarnya Jadi di jauh cancel sih. pemberangkatannya. Jadi bukan di cancel tapi ditunda. Ditunda, berarti masih kapan Ya, kamu bisa berangkat lagi? Ditunda
harusnya bulan Maret jadi bulan Mei Bapak. Jadi bulan Mei tapi pas saat petunjuk visanya udah turun, semuanya udah turun, uang saya belum masuk ke sekolahnya. Itu dapat info dari? Itu dari pihak Jepangnya. Maksudnya telepon ke kamu langsung? Iyalah, nanti chat langsung. Ininya gimana nih, uang ininya visanya udah masuk, cuman uangnya Belum masuk. bayar. Gimana mau diambil atau tidak? Ya Padahal kamu udah bayar. Gitu. Terus? Ceritanya ya udah gitu aja lah. Ketipu dan pokoknya staff itu nggak Pokoknya ada. step itu Bubar. bubar. Dan sebenarnya masih panjang ceritanya, tapi udah di situ ketipu lah. Udah ketipu, uang nggak balik Uang nggak balik, dan lenyap orang itu juga. lenyap, sekolah juga tidak jadi. Di situ mungkin saya Kamu udah 2 tahun loh ngelewatin tahap pengen ke Jepang Nah. tapi gagal. mungkin buat kalian teruslah berusaha, karena itulah liku-liku hidup. Hampir menyerah, di situ juga hampir menyerah. Tapi untungnya ya mau gimana lagi, orang tua juga ngeduk. Tapi untungnya orang tua sih, orang tua itu yang paling Orang tua Ngedukung. kamu ngedukung banget walaupun gagal beberapa kali. walaupun gagal ngabisin duit intinya, tapi orang tua tetap ada di belakang. Itulah pentingnya orang tua. Oke, berarti poin penting dari pembicaraan tadi, satu, kegagalan bukan Dari memutuskan segalanya. akhir dari semua cita-cita kalian juga. Jadi tetap mungkin gagal beberapa kali pun itu salah satu emang jalan menuju cita-cita kamu. Ya. kalian. Itu benar-benar. Jadi Ya, tapi Agung Sang kan udah ketipu, udah banyak pengorbanan lah. Mungkin kamu juga waktu usia 2 tahun lumayan loh itu. Kamu 2 tahun bisa kerja malah di perusahaan di Indonesia kan? ya bukan Bukan, lumayan lagi sih. kamu pendidikan juga kan ngabisin uang. Sia-sia lah bisa dibilang. Sedangkan ya maksudnya kamu dalam uang itu juga orang tua banyak ngorbanin buat kamu, tapi kamu pun sama tertekan ingin segera memberi pengorbanan itu ke orang tua, tapi tetap gagal-gagal lagi. Tapi Ya. hebat ya orang tua kamu, ngedukung Ya. banget dari belakang. Orang tua paling is the best deh. Orang tuaku. Oke, poin pentingnya itu. Jadi mau segini dulu. Ini udah berapa menit? 17 menit loh. Ya, jadi segini dulu ya. Hmm. Ditutup dulu, ntar Dilanjut lagi. dilanjut lagi Oke. di cerita selanjutnya. Berarti cerita selanjutnya kamu sudah tahap Selanjutnya kesini. kita tahap kesini aja. Oke. Oke. Bagaimana caranya kita kesini? Ntar Oke. dilanjut. Bye bye. Bye bye.